Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Suster, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Mari kita menghargai segala hal yang telah kita terima, kita mensyukuri segala karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita pantas menerima rahmat-rahmat, menerima sukacita, terutama menyadari segala kesalahan dan dosa kita, agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu dalam penyelenggaraan hidup kami. Semoga kami taat pada Yesus Kristus Putramu yang memberikan kehidupan dan kedamaian. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Pertama Samuel. Sekali peristiwa, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada kereta dan pada kuda, dan mereka harus berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Mereka harus membuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan
akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, dari kebun anggur, dan kebun zaitunmu, akan diambilnya yang paling baik untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu. Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja, biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah-megah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Sebab Engkaulah semarak kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus, Israellah Raja kita. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang.
Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Suster, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengarkan perikop salah satu kisah karya publik yang dilakukan oleh Yesus, yakni menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh. Tetapi di sini mujizat itu tidak datang serta-merta ketika orang itu meminta. Bahwa dikatakan dalam perikop Injil yang baru saja kita dengarkan, bahwa ada proses untuk sampai pada mujizat yang akan terjadi oleh orang lumpuh ini. Ia tidak datang sendiri, tetapi ia digotong oleh 4 orang. Artinya bahwa orang-orang yang beriman ini membawa orang lumpuh itu supaya bisa datang kepada Yesus karena keterbatasannya untuk bisa menjangkau Yesus. Dalam perikop ini juga kita melihat ada 2 situasi. Situasi yang pertama bahwa ada orang-orang yang ingin menghantar orang lumpuh kepada Yesus, tetapi di sisi lain juga ada pertentangan dari para ahli Taurat yang juga mempertanyakan tindakan yang dibuat oleh Yesus, terutama ketika Yesus mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Selalu ada ketegangan dalam karya publik yang dilakukan oleh Yesus, selalu ada pertentangan antara orang yang berniat baik, tetapi ada juga yang selalu mempertanyakan tentang hal-hal lain yang mencoba untuk menghalang-halangi. Maka situasi-situasi yang sebenarnya hendaknya dibantu tetapi seringkali terhalang oleh orang-orang yang menjadi penghalang. Begitupun juga dalam hidup kita. Kita juga bisa bertanya dalam hati, siapakah orang-orang yang lumpuh ini? Tentu banyak ada di sekitar kita, atau mungkin juga diri kita sendiri terkadang juga lumpuh. Lumpuh karena kita tidak bisa menjangkau Yesus, tidak bisa menjangkau Tuhan, karena kelumpuhan, keterbatasan dalam diri kita. Namun yang menarik adalah bahwa Yesus menyembuhkan justru karena iman mereka. Iman yang menghantar sesamanya untuk sampai kepada Yesus. Inilah iman komunitas, iman persekutuan dalam gereja. Maka kita sebagai kumpulan orang-orang yang beriman, yang bersekutu, yang berkomunio satu sama dengan yang lain, menyatukan iman kita untuk membawa setiap orang yang memiliki keterbatasan, orang-orang yang dalam tanda kutip lumpuh imannya, supaya disembuhkan, memperoleh mujizat.
atau juga kita membutuhkan orang-orang lain sesama kita, iman sesama kita supaya kita juga bisa menjangkau, yang mana kerap kali usaha kita sendiri kadangkala tampak sia-sia. Disinilah iman gereja, iman dengan sesama itu sangat dibutuhkan. Maka selain iman komunitas, perlu juga tindakan konkret yang harus disertai dengan iman personal itu sendiri. Bahwa iman dari si lumpuh ini pun akhirnya juga membawa mujizat, membawa kesembuhan yang selalu dinanti-nantikan dengan penuh pengharapan. Maka perikop Injil hari ini juga membawa permenungan bagi kita, senantiasa untuk mempertanyakan dalam diri kita, siapakah aku dan sesamaku? Apakah aku sama seperti empat orang sahabat yang membawa orang lumpuh ini, bahkan bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, bahkan harus membongkar atap supaya dilihat oleh Yesus. Orang-orang yang rela, yang mudah membantu, atau justru seperti para ahli Taurat yang senantiasa mempertanyakan, menghalang-halangi dengan usaha-usaha yang semacam ada nuansa iri hati, atau suasana yang tidak ingin sesamaku bisa berhasil. Kita bisa berefleksi dari firman Tuhan hari ini bersama dengan komunitas kaum beriman, kita sebagai persekutuan kaum beriman, apakah aku seperti keempat orang yang membawa sesamaku, atau justru aku seperti para ahli Taurat yang justru membangun tembok yang memisahkan orang-orang sesama kita atau diri kita untuk juga berjumpa dengan Tuhan. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa rendah hati, senantiasa membutuhkan pertolongan sesama kita, tetapi juga mewujudkan kasih yang konkret, yang nyata sebagai bentuk iman kita. Semoga Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, kami aturkan kepadamu persembahan roti dan anggur bersama dengan suka duka hidup kami. Semoga Engkau berkenan menyucikannya sebagai santapan pengudusan diri kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar
layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu, melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan suatu suara bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak dan menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa,
yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita persiapkan dari buku Ibadat Adorasi halaman 18. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Raja semesta alam. Ya Tuhanku dan Allahku, datanglah kerajaan-Mu dan kuasailah hati kami. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus. Datanglah kerajaan-Mu dalam hati kami dan dalam masyarakat. Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari Injil Lukas. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah di hadapan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dalam wujud roti yang kita sembah pada saat ini, dalam keheningan yang kudus ini, marilah kita membiarkan hati kita untuk dimasuki oleh terang cahayanya ke dalam hati kita yang mungkin saat ini dalam situasi yang gelap. Mari kita datang seperti orang lumpuh yang dibawa oleh teman-teman mereka untuk memohon rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Memohon dengan rendah hati setiap belenggu, setiap dosa, setiap kesalahan, agar kita senantiasa memperbaiki diri, dan kita juga mohon segala hal yang memampukan kita untuk semakin dekat dengan sesama, semakin dekat dengan Tuhan.
Kita doakan doa novena tabisan diakon untuk para frater dari Diosesan Keuskupan Agung Palembang dan dari tarekat Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Allah Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau tak henti-hentinya membangun, membentuk dan memberkati gereja-Mu. Sejak zaman para rasul, Engkau pun mengilhami gereja untuk memilih para pelayan-Mu dari kalangan umat-Mu, agar membantu gereja melaksanakan misi-Mu dengan cara tertentu. Kami bersyukur melalui gereja-Mu, Engkau telah memilih para saudara kami, Frater Bernadettus Aprilianto, Frater Markus Trio Agustra, Frater Yohanes Gusti Randa, Frater Victorinus Sidik Budianto, Frater Sebastianus Wahyudi, Frater Henricus Suharyono SY, Frater Franciscus Mujiono SY, Frater Noftavianus Aldi Prayoga SY, Frater Ignatius Bayu Lesmana SY, Frater Yohanes Si April Purba SY, untuk ditabiskan menjadi diakon yang akan melayani gereja-Mu. Allah Putra, kami mohon sudilah kiranya memberkati para calon diakon ini, supaya mereka menghayati dan menghidupi kerendahan hati sejati dan setia dalam pelayanan. Ingatkan mereka akan keteladanan-Mu, datang untuk melayani bukan dilayani, melayani kepentingan umat bukan untuk kepentingan diri sendiri, melayani dengan keberanian dan tekad, serta tanpa membeda-bedakan, serta mencintai umat tanpa syarat. Allah Roh Kudus, penuhilah para calon diakon ini dengan kasih sayang dan kemurahan hati, supaya mereka melayani umat seperti Engkau yang menjadi penghibur, penolong, dan pemersatu. Jadikanlah mereka pendengar sekaligus pelaku sabda, pelayan bagi semua orang dan sahabat orang-orang miskin dan menderita. Seluruh doa ini ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami panjatkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu yang kudus kini dan sepanjang segala masa. Bunda Maria, Ratu para imam, doakanlah para calon diakon ini supaya mereka bisa meneladan Engkau yang menyerahkan seluruh kehendak-Mu pada kehendak Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita nyanyikan Tantum Ergo. Eranticum documentum sedat ritui este fides supplementum sensum defectui genitori genitoque sed jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procedentia putroque cum si laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi, mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terpujilah Allah, yang terpujilah Yesus Kristus.
Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Darahnya yang baik. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang